Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak, Ibu dosen atau tutor yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Noventara Masiwi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NIM 044478114 dari Universitas Terbuka Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Tutor Kritmas Prasetya ATS SM Plum mengenai bahaya COVID-19. Apakah yang dimaksud coronavirus atau COVID-19 itu? Menurut Kementerian Kesehatan, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Reserve Acquired Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS Acquired Respiratory Syndrome, coronavirus yang kedua atau SARS-CoV, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian penyebab penularan COVID-19 yaitu seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Selanjutnya untuk gejala COVID. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasanya hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami oleh masyarakat atau mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah seperti demam disertai menggigil, pilek, bersin-bersin, sesak nafas, hingga nyeri tenggorokan. Kemudian, cara mencegah penularan COVID-19. Cara mencegah penularan COVID-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Tetapi dengan cara melakukan vaksinasi tersebut kurang memadai karena dengan adanya vaksin, virus masih dapat bisa terjangkit atau masuk ke dalam tubuh kita. Cara mencegahnya yaitu dengan cara yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang kedua, hindari kontak dengan orang yang sakit. Yang ketiga, menutup mulut dengan tisu atau menekuk sikut saat Anda batuk atau bersin. Yang keempat, hindari berpergian, terutama ke daerah yang terkena kasus infeksi corona. Yang kelima, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan seimbang atau minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Sekian penyampaian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.